Masih di dalam materi analisis peluang usaha, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang risiko usaha beserta dengan jenis risiko usaha. Jadi, yang namanya risiko usaha itu selalu atau tidak bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian suatu bisnis atau sebuah usaha. Jadi, ketika kita memiliki suatu bisnis atau usaha, kita itu pasti kerap akan mengalami yang namanya risiko. Biasanya risiko ini itu tidak muncul hanya disebabkan oleh faktor individu ataupun karyawan, namun bisa juga terjadi karena faktor-faktor dari manajemen, strategi, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Nah, risiko usaha sendiri artinya itu pengertiannya adalah suatu bahaya atau akibat yang mungkin dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari risiko usaha ini adalah tidak pasti dan sebagian besar itu pasti menimbulkan yang namanya kerugian. Lalu risiko usaha itu biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis ini sendiri dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha atau kegiatan bisnis kita sehari-hari. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan untuk jenis-jenis risiko usaha. Di sini ada 11 risiko. Yang pertama ada risiko produksi, lalu ada risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko teknologi, risiko permintaan pasar, risiko perbaikan, lalu ada risiko kerjasama, risiko peraturan pemerintah, dan yang terakhir itu ada risiko pengembangan aset. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah risiko produksi, di mana bahwa saat ini proses produksi itu sudah menggunakan atau memiliki sistem otomatisasi dan menggunakan mesin, yang artinya bahwa sistemnya ini sudah secara otomatis dengan menggunakan mesin. Nah, dikarenakan proses produksinya ini kita memiliki atau memakai sistem otomatisasi dan menggunakan mesin, maka biasanya itu dalam prosesnya ini sering menjadi tidak teliti. Sehingga di sini produk yang dihasilkan itu tidak dapat diteliti satu persatu sebelum dijual kepada konsumen. Nah, ketika nantinya sudah berada di tangan konsumen itu biasanya sering terjadi komplain di mana barang-barang produksinya ini atau barang-barang yang diinginkan konsumen, yang dibeli konsumen itu tidak sesuai. Misalnya ada cacat pada produk tersebut, misalkan kerusakan pada produk tersebut. Nah, dengan ini itu maka dapat menimbulkan yang namanya risiko produksi karena suatu komplain dari pelanggan atau konsumen. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya risiko produksi. Lalu yang kedua di sini adalah risiko pemasaran. Nah, jadi yang namanya kita memasarkan produk, kita itu harus tahu bagaimana sih cara memasarkan produk yang baik. Karena jika kita tidak bisa memasarkan produk itu secara baik, dengan baik, maka biasanya konsumen pun akan merasa tidak tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, hal yang perlu kalian kuasai di sini agar tidak menimbulkan risiko pemasaran, kalian itu harus tahu bagaimana teknik memasarkan produk yang efektif dan juga baik. Jadi kalian harus tahu bagaimana teknik-teknik dasarnya untuk memasarkan produk agar nantinya tidak menimbulkan risiko pemasaran. Lalu di sini selanjutnya itu ada risiko sumber daya manusia. Jadi di sini ketika sebuah bisnis usaha telah berkembang dengan baik, maka memerlukan bantuan orang lain untuk melanjutkan usaha. Pasti yang namanya kita memiliki usaha itu, pasti kita juga akan memerlukan yang namanya bantuan atau yang kita memerlukan
yang namanya karyawan atau pegawai. Tapi di sini kenapa menimbulkan risiko sumber daya manusia? Karena misalkan ada suatu masalah yang terjadi, yaitu biasanya berkaitan dengan sumber daya manusianya itu sendiri, berkaitan dengan karyawannya itu sendiri, karena biasanya mungkin para pekerja ini, para karyawan kita itu memiliki sifat yang kurang baik, seperti dia malas bekerja, kurang teliti, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan nantinya ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Nah, itu dia yang namanya risiko sumber daya manusia. Jadi terjadi di dalam diri para pegawainya atau karyawannya yang tidak bersifat baik. Lalu di sini itu ada risiko finansial. Nah, jadi kita itu yang namanya memiliki bisnis, kita berwirausaha, kita itu harus selalu siap dengan risiko ketidakpastian pendapatan usaha, pendapatan yang akan kita dapatkan dari produk-produk yang akan kita jual. Nah, biasanya itu kalau kita pendapatannya tidak baik, pendapatannya berkurang, maka itu akan menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan. Jadi dengan kata lain, kita itu seharusnya harus menyiapkan langkah penyelesaian agar tidak terus mengalami kerugian yang signifikan dan akan berakibat buruk bagi perusahaan. Jadi kita harus tahu nih bagaimana mengelola finansial kita, bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Walaupun nantinya kita memiliki pendapatan yang kurang, pendapatan yang tidak cukup, tapi kita harus mengelola pendapatan itu untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, lalu di sini ada risiko lingkungan. Jadi, sebagai seorang wirausahawan, kita ingin memulai bisnis atau memulai suatu usaha, kita itu harus sebisa mungkin yang namanya memilih lingkungan yang strategis. Jadi, di sini, misalkan dalam suatu usaha, jenis usaha yang bergerak di bidang makanan, maka kita itu harus memikirkan lingkungan kita itu harus yang strategis agar nantinya bisa berkembang, agar nantinya bisa menarik konsumen yang banyak. Atau bisa lagi di risiko lingkungan ini adalah risiko dari limbah-limbah yang kita hasilkan, limbah-limbah dari produksi yang kita hasilkan, itu juga bisa menimbulkan yang namanya risiko lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita itu harus memikirkan nih bagaimana limbah pabrik atau limbah dari produksi yang kita hasilkan itu tidak merugikan lingkungan sekitar yang ada di tempat usaha kita ini. Jadi kita harus meminimalisirkan bahwa limbah pabrik kita ini itu tidak merugikan lingkungan di sekitar kita. Lalu selanjutnya itu ada risiko teknologi. Di sini risiko teknologi itu biasanya usaha yang dijalankan selain dibantu dengan tenaga karyawan, kita juga menggunakan yang namanya bantuan mesin atau teknologi. Nah, masalah yang sering muncul di sini adalah waktu menggunakan bantuan dari mesin atau teknologi tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah waktu pemakaian alat yang seharusnya atau selalu harus dipantau. Jadi kita kan menggunakan bantuan mesin atau teknologi ini. Nah, masalah yang sering terjadi kita itu adalah waktu pemakaian alat yang seharusnya selalu kita pantau. Jadi misalkan jika pemakaian alat terlalu lama dan tidak dilakukan perawatan secara berkala, maka kemungkinan alat-alat yang kita gunakan atau mesin-mesin yang kita gunakan ini akan rusak dan tidak dapat dipergunakan. Nah, dari situlah akan menimbulkan yang namanya risiko teknologi. Lalu selanjutnya di sini ada risiko permintaan pasar. Nah, di mana kita itu harus selalu memperhatikan kebutuhan pasar secara berkala atau untuk tahun-tahun ke depannya. Karena mungkin pada saat ini permintaan pasar produk
permintaan pasar pada produk kita itu cukup besar, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin nanti 2 tahun atau 5 tahun ke depan apakah produk-produk kita ini masih diminati atau masih dibutuhkan oleh pasar. Nah, jadi di sini agar tidak menimbulkan risiko permintaan pasar, kita itu harus selalu memikirkan inovasi-inovasi yang baru terhadap produk kita, atau kita itu selalu menimbulkan ide-ide baru untuk produk kita. Kira-kira produk kita mau dibuat seperti apa lagi nih? Kira-kira kita berinovasi untuk produk kita itu seperti apa lagi? Jadi kita harus melihat peluang apa yang harus kita pertimbangkan untuk jenis usaha yang berikutnya atau jenis produk yang akan kita hasilkan berikutnya. Lalu selanjutnya di sini tuh ada risiko perbaikan. Nah, jadi jika kita ingin melakukan perubahan atau perbaikan bisnis, kita itu harus melakukannya dengan hati-hati. Jadi kita di sini harus melihat dari faktor-faktor seperti kebutuhan pasar, lalu inovasi produk atau jenis produk apa yang akan dilakukan. Nah, di sini karena bahwa bukan tidak mungkin perbaikan yang ingin kita lakukan itu dapat berakibat negatif bagi perusahaan kita sendiri, bagi usaha kita sendiri. Nah, jadi kita itu sebelum melakukan perbaikan, kita harus memastikan terlebih dahulu nih kira-kira jenis atau prospeknya ke depan atas perbaikan yang kita ingin lakukan itu seperti apa. Jadi kita harus tahu tujuannya itu seperti apa kita melakukan perbaikan ini. Lalu di sini ada risiko kerjasama, di mana pemilihan partner usaha atau bisnis yang harus berhati-hati. Tentunya mungkin ketika kita melakukan usaha atau bisnis itu kita memerlukan yang namanya partner dalam usaha kita. Nah, di sini kita itu harus memilih partner yang benar-benar baik, yang benar-benar memang tidak akan merugikan kita, karena dengan kata lain tidak mungkin atau biasanya ada saja usaha atau bisnis yang dilakukan seseorang itu dengan partner memiliki risiko penipuan. Artinya mungkin partner kita yang kurang baik atau partner kita yang memang pemikirannya itu adalah negatif atau mau menjatuhkan kita. Nah, jadi di sini untuk tidak menimbulkan risiko kerjasama, maka kita itu harus memilah partner usaha atau bisnis kita dengan hati-hati. Nah, lanjut di sini ada risiko peraturan pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu pastinya sudah punya peraturan-peraturan untuk wirausahawan yang ingin berbisnis atau berwirausaha atau memiliki usaha. Nah, jadi di sini jika kita tidak mau menimbulkan yang namanya risiko peraturan pemerintah, kita itu harus selalu menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi di sini kita itu harus selalu pastikan jenis usaha apa yang akan kita jalankan yang tidak melanggar peraturan pemerintah, sehingga kita itu akan mendapatkan jaminan usaha yang baik dari pemerintah. Jadi kita harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir itu di sini adalah risiko pengembangan aset, di mana kita itu harus berhati-hati untuk mempertimbangkan jenis pengembangan apa yang akan kita lakukan. Nah, kita itu usahakan kita itu harus melihat, memperkirakan, serta menghitungkan kembali risiko apa saja yang kemungkinan akan muncul bila kita mengembangkan dari aset ini, aset usaha kita. Jadi, jika kita telah mengetahui hal tersebut dari awal, maka kita itu dapat menyiapkan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Nah, di sini agar tidak menimbulkan dari risiko pengembangan aset ini. Nah, mungkin itu dia tadi penjelasan mengenai jenis-jenis risiko usaha.